warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Diatma Satria Wijaya. Saya Aditya Akmal Ramadan. Kali ini kami akan membahas bab tentang teori dan konsep dasar keuangan Islam. Nah, sebelumnya apakah kamu tahu tentang ruang lingkup keuangan Islam? Jadi ruang lingkup keuangan Islam itu dalam prakteknya keuangan Islam yang sah harus dilandasi oleh akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah di dalam agama Islam. Akad keuangan Islam disusun oleh beberapa elemen penting, diantaranya pihak yang bertransaksi, bentuk akad, dan objek akad. Berlangsungnya sebuah akad menunjukkan adanya sebuah pemberian suatu objek dari salah satu pihak yang bertransaksi dan penerimaan objek tersebut oleh salah satu pihak yang lain, yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi hukum atas objek yang dipertukarkan antara kedua pihak tersebut. Nah, yang pertama itu ada keuangan komersial Islam. Keuangan bersifat komersial, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, contohnya melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa, berinvestasi. Dalam Islam, akad-akad yang bersifat komersial disebut tijari. Keuangan komersial semakin berkembang karena perekonomian secara keseluruhan pun semakin kompleks. Sektor keuangan komersial yang beroperasi di bawah prinsip Islam berjalan tanpa menggunakan suku bunga, sehingga menggunakan prinsip bagi hasil untuk akad permodalan dan jual beli untuk akad perdagangan sebagai pengganti suku bunga. Yang kedua, keuangan sosial Islam. Keuangan sosial mengacu pada transaksi keuangan yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan profit oriented. Mereka berorientasi pada perbuatan amal baik, ihsan, dan tolong-menolong sesama, yaitu ta'awun. Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya pertukaran sesuatu untuk mendapatkan hak kepemilikan atau suatu harta tertentu. Praktik keuangan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan akad yang bersifat tabaruk. Nah, setelah itu kamu tahu nggak apa sih itu filosofi keuangan Islam? Nah, dalam keuangan Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam, yakni suatu hal yang berurusan dalam pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan konvensional. Filosofi dan karakteristik ini menjadi ciri khas dari keuangan Islam, yaitu landasan dan perintah untuk mengikuti hukum Islam. Yang pertama ada nilai filosofis keuangan Islam. Keuangan Islam tidak bisa terlepas dari ruang lingkup Islam sebagai agama atau din. Agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk juga bidang ekonomi dan keuangan. Maka dari itu, ekonomi dan keuangan Islam memiliki nilai-nilai filosofis yang khas dan berbeda dari ekonomi dan keuangan konvensional, yaitu yang pertama ada tauhid, yaitu nilai keesaan dan kedaulatan Allah. Yang kedua, rububiyah atau nilai keyakinan bahwa Allah yang memelihara dan menyeimbangkan kehidupan di alam semesta ini. Yang ketiga ada risalah, yaitu nilai kenabian dan tauladan. Yang keempat akhirah, dan yaitu nilai keyakinan bahwa setiap yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, sehingga apapun yang dilakukan akan berorientasi tidak hanya pada dunia melainkan juga akhirat. Selanjutnya tazkiyah atau nilai kesucian dan pertumbuhan. Yang selanjutnya ada kafalah atau nilai solidaritas dan persaudaraan sesama makhluk sosial. Istikhlaf atau nilai keyakinan bahwa manusia merupakan khalifah khilafah di muka bumi. Falah yaitu pencapaian kesejahteraan dan kemenangan di dunia serta di akhirat. Dan yang terakhir adalah yaitu nilai keadilan. Nah, selanjutnya apakah kamu tahu prinsip-prinsip dasar keuangan Islam? Jadi prinsip-prinsip dasar keuangan Islam itu yang pertama ada keyakinan pada tuntunan ilahi. Alam semesta beserta isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah kepadanya dengan menaati seluruh perintahnya dan meninggalkan sebuah larangannya. Perintah dalam konteks ini bukan hanya persoalan tuntutan ibadah dan keagamaan, melainkan mencakup setiap aspek kehidupan dan aktivitas manusia. Seorang muslim wajib memiliki keyakinan kuat bahwa perintah-perintah yang diberikan oleh Allah haruslah diikuti secara harfiah dan substansial. Yang kedua, tidak ada suku bunga. Struktur keuangan Islam berdasar pada larangan
atas pemberian, pendapatan, dan penghasilan apapun yang berasal dari pinjaman atau utang dan laba yang berasal dari riba keuangan Islam mengacu pada suatu kondisi keadaan di mana institusi finansial dan masyarakat harus memenuhi prinsip Islam yang relevan. Beberapa kondisi tersebut diciptakan sedemikian rupa demi memastikan aktivitas dan transaksi keuangan tidak mengandung elemen riba, gharar, dan maisir, dan larangan-larangan lainnya. Yang pertama itu riba nasiah. Nasiah secara bahasa itu memiliki terjemahan yaitu menunggu, menunda, atau menangguhkan. Secara istilah, riba nasiah diartikan sebagai tambahan pengembalian pinjaman utang yang dibebankan karena adanya masa tunggu antara waktu pemberian pinjaman utang dan pengembalian pinjaman utang. Islam tidak memperbolehkan pengambilan tambahan atau keuntungan dari suatu pinjaman, meskipun terdapat penangguhan pengembalian pinjaman yang dirasakan oleh pemberi pinjaman. Yang kedua itu riba fadl. Riba fadl terkait dengan transaksi jual beli, pertukaran, bisnis, dan transaksi lainnya antar komoditas yang bersifat ribawi pada zaman Rasul. Komoditas ini terdiri dari emas, perak, gandum, garam, kurma, dan selai. Untuk emas dan perak saat ini disetarakan dengan uang, sedangkan komoditas lainnya disejajarkan dengan kebutuhan pokok. Tetapi seiring perkembangan zaman, komoditas tersebut digeneralisirkan secara menyeluruh untuk semua golongan komoditas. Karena semakin berkembangnya zaman, komoditas yang ditransaksikan juga semakin beragam dan inovatif. Yang ketiga, tidak ada investasi haram. Perputaran arus uang dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana dapat dikategorikan sebagai kegiatan investasi sesuai dengan pandangan hukum Islam. Uang ini memiliki prinsip utama tidak boleh diperjualbelikan, melainkan digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai sebuah barang. Oleh karena itu, investasi di sektor real yang transaksinya terlihat secara nyata lebih diutamakan, karena orientasi utama investasi terletak pada kesejahteraan dan keadilan sosial dengan memaksimalkan prinsip bagi hasil. Dengan demikian tidak ada dikotomi sejajar antara real dan moneter. Yang keempat, berbagi risiko. Antisipasi kerugian didasarkan atas risiko yang ditanggung pada kedua mitra berbisnis, baik dari pemberi dana maupun pemberi sekaligus pengelola dana. Berbagi risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi yang dilakukan, mendorong rasa kejujuran dan tanggung jawab, menciptakan kepercayaan dalam bertransaksi baik dari sesama mitra bisnis maupun antara lembaga keuangan dengan nasabahnya, meningkatkan sikap berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, dan mengusahakan keuntungan secara maksimal dengan cara dan strategi yang halal serta tetap berada pada koridor syariat Islam. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pembiayaan dilandaskan pada aset real. Dalam keuangan Islam, pemberian utang merupakan bagian dari perbuatan kebaikan dengan asas tolong menolong atau membantu sesama sosial dan bukan kegiatan berbisnis atau komersial. Selain itu dapat juga dianggap sebagai perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain dengan penjaminan pembayaran kembali sepenuhnya tanpa adanya imbalan bagi pemberi pinjaman atau kreditor. Maka dari itu, transaksi pemberian utang bagi pemberi pinjaman atau kreditor bukanlah suatu aktivitas utama dari suatu lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan Islam. Tidak ada penerimaan keuntungan dari hasil pemberian utang tersebut, sehingga aktivitas utama perbankan Islam lebih kepada mendorong kegiatan usaha dan berbisnis. Nah, selanjutnya kamu tahu nggak apa aja itu kritik atas keuangan Islam? Ya, kritik atas keuangan Islam itu dalam keuangan Islam pemberian utang merupakan bagian dari perbuatan kebajikan dengan asas tolong menolong atau membantu sesama atau sosial, dan bukan kegiatan berbisnis atau komersial. Selain itu, dapat juga dianggap sebagai perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain dengan penjaminan pembayaran kembali sepenuhnya tanpa adanya imbalan bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Maka dari itu, transaksi pemberian utang bukanlah suatu aktivitas utama dari suatu lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan Islam. Tidak ada penerimaan
keuntungan dari hasil pemberian utang tersebut, sehingga aktivitas utama perbankan Islam lebih kepada mendorong kegiatan usaha dan berbisnis. Selanjutnya ada prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah bermakna tujuan atau pencapaian yang ingin diraih dengan terlaksananya syariat Islam. Segala ketetapan syariat Islam termasuk kegiatan berekonomi memiliki satu tujuan akhir, yaitu mencapai kebahagiaan dan kemenangan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kebahagiaan dan kemenangan seperti ini bukan hanya bersifat semu yang akan menyebabkan penderitaan bagi manusia itu sendiri, melainkan kebahagiaan dan kemenangan yang sejati. Dalam implementasinya pada bidang ekonomi, tujuan yang ingin dicapai ekonomi Islam yaitu meliputi aspek mikro dan makro, serta meliputi dimensi dunia dan akhirat. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai 5 unsur maqasid syariah. Yang pertama itu ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga akal atau intelektual, yang keempat keluarga atau keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Selanjutnya adalah prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Yang pertama ada tijari dan keuangan komersial. Keuangan Islam menerapkan konsep tijarah dalam bermuamalah. Tijari berorientasi untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented melalui akad-akad perdagangan atau perniagaan. Jenis akad tijari dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada akad jual beli, yang kedua akad bagi hasil, yang ketiga akad sewa, dan yang keempat akad jualah, dan yang terakhir ada tijali. Selanjutnya ada pelanggaran riba atau suku bunga. Ajaran Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai keadilan yang merata bagi seluruh umat muslim dari sisi seluruh aspek, baik kemanusiaan, sosial, politik, gender, sosial, ekonomi, dan ekonomi. Bahkan ayat dalam Al-Quran lebih banyak menjelaskan terkait tata cara berkehidupan yang baik dibandingkan dengan aturan beribadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur sedemikian rupa agar keselarasan hidup manusia berlangsung dengan sebaik dan seadil mungkin. Yang kedua ada pelanggaran atau maisir. Pelanggaran maisir atau spekulasi. Tindakan maisir didefinisikan sebagai kegiatan yang terkait dengan pertaruhan, di mana pemenang taruhan akan mengambil harta milik orang yang kalah taruhan. Alasan utama tidak diperbolehkannya praktik maisin yaitu karena keuntungan yang didapatkan merupakan hasil dari kerugian yang didapatkan pihak lain. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan antar masyarakat. Selain itu, tertera dalam ayat tersebut bahwa perjudian akan membuat seseorang menjauh dari Tuhannya. Selanjutnya ada pelanggaran gharar atau ketidakpastian. Secara bahasa, gharar diartikan sebagai risiko, ketidakpastian, dan bahaya dalam praktiknya. Gharar berupa transaksi keuangan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu pihak. Dengan demikian akan terdapat pihak yang mengalami kerugian atau kehilangan hartanya. Selain itu, dalam praktik gharar terdapat salah satu pihak yang belum pasti mampu menyelesaikan kewajibannya. Contohnya penjual yang tidak dapat menyerahkan objek transaksi karena belum menjadi hak milik pihak penjual. Selanjutnya ada pelanggaran penimbunan. Islam sangat mengedepankan keadilan dan kemerataan bagi seluruh kalangan. Dengan adanya sebagian pihak yang melakukan penimbunan atas kelebihan hartanya, maka akan menjadi masalah bagi pihak lain yang tidak memiliki kelimpahan harta. Bahkan kekurangan seharusnya harta yang berlebih bisa diperuntukkan bagi investasi produktif, modal usaha, atau distribusi kesejahteraan melalui zakat, infak, serta sedekah. Nah, selanjutnya apakah kamu tahu tentang tabaruk dan keuangan sosial? Jadi yang pertama itu ada konsep tabaruk, yaitu berlawanan dengan tijari. Tabaruk adalah mekanisme transaksi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau non-profit oriented. Tabaruk terbagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama akad dengan mekanisme pinjaman, kedua akad dengan mekanisme titipan, yang ketiga akad dengan mekanisme tabaruk lain-lain, yang keempat akad dengan mekanisme tolong-menolong. Lalu ada kewajiban zakat. Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah bagi diri sendiri dan dimensi sosial ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat memiliki karakteristik tertentu yang menjadi ciri khasnya. Lalu ada anjuran sedekah.
infak, hadiah atau hibah dan wakaf. Selain terdapat kewajiban zakat, umat muslim memiliki instrumen lain untuk menyalurkan dananya atas dasar tolong menolong, yaitu terdiri dari infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Instrumen tersebut tidak wajib, namun sangat dianjurkan atau sunnah. Dalam ajaran Islam, peruntukan instrumen ini bebas dan tidak dibatasi untuk beberapa golongan saja, selama bukan untuk tolong menolong dalam kegiatan maksiat. Meskipun keseluruhan instrumen ini dilakukan dengan asas sukarela dan tolong menolong, namun keempatnya memiliki karakteristik masing-masing. Infak merujuk pada segala jenis pembelanjaan harta umat muslim untuk dalam rangka kepentingan atau kemaslahatan umum. Nah, selanjutnya itu kamu tahu nggak apa saja itu implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan? Ya, implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu implikasi hukum muamalah tijari, salah satu aktivitas utama di sektor ekonomi produktif yang membenarkan adanya pencarian profit, yaitu jual beli. Dalam jual beli, pencarian profit adalah sesuatu yang sangat urgen dan krusial. Keuntungan didapatkan dari margin antara harga beli dengan harga jual. Margin dalam Islam diperbolehkan karena terdapat risiko dan usaha di dalam praktik jual beli tersebut, sehingga margin dianggap sebagai kompensasi atas usaha yang telah dilakukan dan risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang kedua ada implikasi hukum muamalah tabaru. Penerapan akad tabaru juga dilakukan pada perbankan syariah, yaitu produk Qardul Hasan yang biasanya digunakan untuk memberikan modal pada para pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, produk tersebut juga dapat digunakan untuk nasabah yang membutuhkan dana talangan dalam waktu segera, sedangkan ia tidak bisa melikuidasi dananya karena alasan tertentu. Baik, sekian pembahasan tentang bab teori dan konsep dasar keuangan Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.